Anda masih bersama kami di Breaking News, pemirsa. Bacawa Pres Partai Perindro Mahfud MD yakin Majelis Kehormatan MK dapat memberikan sanksi yang sesuai terhadap Hakim MK apabila terbukti adanya pelanggaran etik. MK dinilai mampu memutuskan penanganan dugaan pelanggaran etik sesuai dengan tuntutan rasa keadilan dan tuntutan hukum. Di tengah bergulirnya sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik putusan MK soal syarat usia minimal Capres-Cawapres, TPN Ganjar Mahfud meminta Majelis Kehormatan MK dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai jika Anwar Usman dan kawan-kawan terbukti melanggar kode etik. Bacawa Pres Partai Perindo Mahfud MD berpandangan MK memiliki kredibilitas dalam penanganan perkara ini. MK dinilai paham apa yang harus diputuskan yang sesuai dengan tuntutan rasa keadilan dan tuntutan hukum. Ya silakan aja lah, itu kan majelis MK-nya itu menurut saya cukup kredibel. Tahu apa yang harus diputuskan yang sesuai dengan tuntutan rasa keadilan dan tuntutan hukum. Sementara itu pemirsa, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menemukan kejanggalan dalam pendaftaran gugatan usia minimum Capres-Cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Jimli, bukti kejanggalan tersebut telah ia kantongi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terkait putusan Ketua MK Anwar Usman yang mengabulkan gugatan nomor 90 tentang batas usia Capres-Cawapres. Dalam hal ini, Anwar Usman yang merupakan paman Gibran dianggap telah melanggar etik. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki mengaku telah mengantongi bukti rekaman kamera pengawas kejanggalan pendaftaran gugatan usia minimum Capres-Cawapres. Menurut Jimli, gugatan itu sempat ditarik lalu dibatalkan penarikannya dan menimbulkan polemik di publik. CCTV, yaitu bagian dari itu persoalan manajemen registrasi dan persidangan. Jadi soal kejanggalan registrasi. Nah, itu kan dipersoalkan. Itu heran saya, itu siapa namanya kemarin itu, detail sekali dia. Gitu. CCTV saat RPH juga diperiksa juga? Enggak, CCTV yang berkaitan dengan penarikan permohonan dan pencabutan dan kemudian diajukan lagi ya. Ya kita periksa apa salahnya di mana. Kan belum tentu salah juga. Kejanggalan soal penarikan dan pendaftaran ulang berkas perkara dengan pemohon Almas Sakibiru sebelumnya juga diungkap Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam dissenting opinion. Arief menjelaskan Panitera MK menerima surat gugatan yang dikirim kuasa hukum Almas 29 Oktober 2023 tertanggal 26 September 2023. Namun sehari setelahnya, yakni pada Sabtu, MK menerima surat baru dari kuasa hukum Almas tertanggal 29 September 2023 yang isinya pembatalan surat pencabutan gugatan yang diserahkan ke MK. Di sisi lain, pemohon Almas Sakibiru tidak menandatangani berkas perkara nomor 90 tentang batas usia Capres-Cawapres. Menurut Ketua PHBI Julius Ibrani, dokumen tersebut didapat dari situs MK yang kemudian dilampirkan sebagai bukti baru dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih bersama dengan Profesor Juanda, pakar hukum tata negara, kita akan membahas jalannya pemeriksaan Ketua Hakim MK Anwar Usman yang akan dilakukan setelah sholat Jumat nanti. Kita bersama Prof. Juanda, kita sapa kembali. Prof. Juanda, selamat pagi Prof. Prof, tadi kita sempat mendengarkan juga bahwa Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki menyebutkan bahwa ada sejumlah kejanggalan begitu ya yang sudah dikantongi terkait dengan penarikan dan pendaftaran gugatan yang dilakukan oleh Almas begitu ya. Nah, kalau Anda melihat ada kejanggalan dari secara administrasi ya terkait dengan penarikan dan pendaftaran gugatan, apakah kejanggalan ini bisa dilakukan begitu untuk memutuskan kesalahan yang dilakukan oleh
baik itu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman secara langsung maupun dari paniteranya, Prof? Enggak, iya, saya kira begini ya. Kan di dalam soal penggalian dan pemeriksaan kode etik itu ada kata dan perilaku hakim. Nah, jadi kode etik dan perilaku hakim. Kalau misalnya kata-kata statement dari Prof. Jemli itu melihat ternyata ada hasil rekaman CCTV Ya. membuktikan bahwa penarikan ya permohonan itu terus dimasukkan lagi. Betul. Nah, sebenarnya secara undang-undang ya, Mahkamah Konstitusi dan hukum beracara di Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh ketika ya sudah menarik terus Didaftarkan kembali. didaftarkan kembali. Itu tidak boleh diterima harusnya. Ya. Apalagi ini penerimaan kembalinya kalau tidak salah dilakukan pada hari Sabtu kalau nggak salah, Prof ya. Makanya itu kan tambah lagi ya. Itu hari Sabtu itu Yang seharusnya MK libur gitu ya. bukan hanya MK, secara nasional kebanyakan Ya. di pusat ini pemerintahan Instansi. pusat itu kan libur. Ya. Ini ada artinya ada indikasi upaya-upaya tertentu ya, Prof ya. Ya ada indikasi ke arah seolah-olah ya. Seolah-olah ini adalah perkara yang prioritas. Ya, ya. Prioritas ini menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku ya, baik ketentuan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri maupun ketentuan ya untuk menerima pendaftaran itu di hari libur. Kan tidak boleh. Ya. Ya kan? Nah, itu satu. Ya. Nah, seharusnya dari pembuktian ini ya yang dikatakan Prof. Jemli, seharusnya ini tidak bisa lagi diproses dan apalagi ada pemeriksaan lanjutan di RPH, terus ada sampai kepada sidang pleno misalnya. Ya. Ya, itu kan sudah menyalahi ya. Terus berarti ini kan secara substansi sebenarnya perkara ini sudah tidak memenuhi unsur hukum untuk diproses. Ada kecacatan gitu Prof ya dalam prosesnya ya? Ada kecacatan dalam prosesnya gitu ya? Cacat secara formil gitu loh. Ya, biasanya yang saya paham cacat itu ketika cacat formil maka mengakibatkan kepada cacat material. Ya. Efeknya gitu loh. Ya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, bagaimana? Apakah ada nggak berkaitan dengan kode etik? Ya itulah kepiawaian dan kejeniusan dari anggota MK untuk menelusuri kira-kira ini ada nggak saksi-saksi yang bisa menjawab apakah ini perintah dari Ketua MK? Kalau ini perintah dari Ketua MK, di situ kode etiknya juga bertambah. Ya. Nah, jadi tambah lagi menguatkan. Ya. Pasti menurut kebudayaan birokrasi dimanapun di Indonesia, ya, secara para administrasi pegawai dimanapun di bawah itu tidak akan berani kalau tidak ada perintah atasan. Iya, artinya sebenarnya sudah tidak ada alasan begitu ya, Prof ya, untuk tidak memberikan sanksi yang cukup tegas kepada Ketua MK Anwar Usman ini ya, Prof ya.
kalau ini benar Ya. terbukti, tidak ada alasan, makanya saya sampaikan, kalau ini terbukti, makanya kita terus menghimbau, maksud saya selalu menghimbau sebagai rakyat ya yang berkewarganegaraan Indonesia, Ya. ber-KTP sah Indonesia, ya berharap kepada Prof. Jimli dan kawan-kawan, Ya. colong tegas berani, ini adalah ajang pembuktian integritas ya untuk Profesor dan kawan-kawan membuktikan kepada rakyat dan bangsa ini dengan kepakaran, dengan pengalaman yang dimiliki Prof. Jimli dan kawan-kawan. Baik. Sekarang lah buktikan. Baik, terima kasih banyak Prof. Juanda atas waktu kasih. dan informasinya dan kesempatannya hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa, Prof. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali dengan informasi penting lainnya sesaat lagi.